warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini ibu tanya, siapa yang tadi berangkatnya paling awal ke sekolah? Saya Bu. Nah, karena Mia berangkatnya paling awal ke sekolah, maka Mia yang memimpin doa ya. Berangkat tepat waktu ke sekolah merupakan contoh dari disiplin Belajar. disiplin waktu dong. Nah, sekarang Mia teman-temannya dipimpin yuk sebelum mulai pembelajaran supaya pembelajaran kita lebih bermakna. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selesai berdoa, sekarang ibu absen dulu ya. Baik Bu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Ya Bu. Nah, ada yang masih ingat gak kemarin kita belajar apa? Tidak Bu. Nah, kemarin kan kita belajar tentang pengurangan. Nah, untuk mengawali kelas hari ini supaya kita lebih semangat, kita mau nyanyi 17 Agustus karena ini dalam rangka kemerdekaan. Anak ibu ada yang tahu nggak lagu 17 Agustus? Tahu Bu. Nah, sekarang kita berdiri ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kita mau nyanyi lagu 17 Agustus. Yuk, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia membela negara kita. Udah semangat? Sudah Bu. Yuk kita mulai belajar. Nah, Mas Deyo masih ingat kita kemarin belajar apa? Lupa Bu. Nah, kemarin kan kita belajar tentang pengurangan sama belajar tentang benda di lingkungan sekitar kita. Hari ini kita juga belajar tentang benda di lingkungan sekitar kita, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran keempat, yaitu bermain di lingkunganku. Nah, sekarang buka bukunya halaman 2. Di sini ada gambar sedang bermain. Nah, kan di sini ada pertanyaan, buatlah pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Lalu ajukan pertanyaanmu kepada gurumu. Nah, sekarang ada yang mau nanya enggak dari gambar di sini? Kira-kira ini gambar apa ya? Ayo mau nanya? Anak-anak sedang bermain Bu. Iya, ini gambar-gambar anak-anak sedang bermain. Rahayu pinter. Mia mau nanya lagi, kalau Mia mau nanya enggak? Enggak mudeng Bu. Nah, jadi ini adalah gambar bermain. Nah, ini adalah gambar bermain di lingkungan sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak ibu ya. Ibu mau bercerita, dan ketika ibu bercerita, kalian nanti menulis cerita ibu itu judul dan isi ceritanya di halaman 5 ya, di bawah gambar ini. Nah, jadi ceritanya itu judulnya bermain bola kertas di lingkungan sekolah. Nah, jadi permainan bola kertas itu dimainkan oleh 2 tim, yaitu yang pertama tim Beni dan tim Edo. Tim Edo adalah tim yang menang. Tugas dari tim Edo adalah menyusun batu kecil lalu melemparnya dengan batu besar. Sedangkan tugas tim Beni adalah melempar bola kertas. Nah, untuk membuat bola kertas itu dengan kertas bekas yang diremukkan lalu diberi karet. Nah, sampai sini udah paham? Sudah Bu. Sudah nulisnya? Sudah. Nah, sekarang ibu lanjutin ya ceritanya. Nah, setelah itu Beni bersiap-siap akan melempar tim Edo menggunakan bola kertas. Namun hal tersebut berhasil disepak oleh Edo. Nah, dari sini
maka tidak dihitung sebagai sebuah keberhasilan Denny dalam melempar bola kertas. Jadi pemenangnya adalah tim Edo. Nah, sampai sini udah paham? Udah paham, Bu. Kalau udah paham, kita lanjut di halaman 6. Di sini ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Yang pertama, apa nama permainan dari cerita yang kamu dengar? Ayo, ada ibu yang bisa jawab enggak? Ibu. Iya, bagus sekali Rahayu. Jadi ini dari cerita yang kita dengar adalah permainan bola kertas. Nah, selanjutnya, mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Agar menang. Bagus sekali jawabannya. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara menghindari lemparannya? Saya, Bu. Oh iya, coba Mia mau jawab. Dengan cara disepak. Anak hebat, anak pintar. Benar sekali jawabannya. Nah, selanjutnya apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Tadi kan bermain bola Kertas. jadi yang pertama itu ada kertas. Iya, bagus sekali. Yang kedua, bola kertasnya diikat menggunakan Karet. bagus sekali. Yang kedua, bendanya ada karet gelang. Dan yang ketiga itu mereka menyusun batu. Berarti yang ketiga itu bendanya ada Batu. Nah, jadi benda-benda yang ada di cerita ada 3, yaitu kertas, karet gelang, dan batu. Anak ibu pada hebat-hebat ya. Yeay. Tepuk hebat. 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 Nah, selanjutnya yaitu ada pengamatan sederhana. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang tadi kita sebutin. Ada karet gelang, ada batu, dan ada kertas. Nah, setelah kita menyediakan alatnya udah ibu sediain. Selanjutnya kita mau mengamati ciri-cirinya. Yang pertama mau ngamatin apa dulu? Mau ngamatin kertas, atau mau ngamatin karet, atau mau ngamatin batu? Kertas saja dulu. Oh, sekarang kita mau ngamatin kertas dulu ya. Jadi kita mau mengamati kertas beserta ciri-ciri kertas. Jadi kita sebutkan ciri-ciri kertas. Yang pertama, ciri-ciri kertas yang ibu pegang itu berwarna Putih. ya, bagus sekali. Namun ada juga kertas yang warnanya itu warna-warni seperti kertas origami yang kita buat waktu anak-anak itu waktu masih TK, buat burung-burung, buat bola itu pakai kertas origami yang berwarna-warni. Nah, selanjutnya ciri-ciri kertas yang kedua itu adalah berbentuk persegi Panjang. Iya, bagus sekali. Jadi ciri-ciri kertas yang kedua adalah berbentuk persegi panjang. Dan selanjutnya ciri-ciri kertas itu terbuat dari kayu. Jadi tahu nggak? Jadi kertas itu terbuat dari kayu. Kenapa terbuat dari kayu? Karena kertas itu memang terbuat dari kayu, lalu kayu itu dimasak dan nanti diproduksi menjadi sebuah kertas. Nah, selanjutnya kertas itu termasuk ke dalam benda padat. Nah, sampai sini udah pada paham ciri-ciri kertas? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita beralih ke dalam batu. Ciri-ciri batu yang pertama itu apa coba, ada yang bisa sebutin? Padat. Iya, batu termasuk ke dalam benda padat. Nah, yang kedua, batu yang ibu pegang itu berwarna abu. Yang ketiga, batu itu tidak berbentuk ternyata anak-anak. Lihatin bentuknya tidak persegi panjang, tidak bulat, tidak jajar genjang. Jadi batu itu tidak berbentuk. Ya, sekarang yang keempat, batu itu adalah benda keras nih ketika ibu. Nah, batu termasuk ke dalam benda keras. Nah, sampai sini udah pada paham ciri-ciri batu? Udah, Bu. Nanti kalau ibu tanya udah pada hafal, udah pada tahu? Iya, Bu. Iya, sekarang kita beralih ke karet gelang. Nah,
kagam yang pertama itu berbentuk Lingkaran. Nah, jadi bentuknya itu lingkaran. Nah, yang kedua, karet itu dapat melar. Lentur. Dapat kita tarik. Iya, jadi kontras sekali. Jadi nah, ciri-ciri karet yang ketiga itu karet terbuat dari karet, makanya dia bersifat lentur. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa setiap benda itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Coba sekarang Ibu tanya, ciri-ciri batu itu apa ya? Keras. Iya, pinter sekali. Nah, yang kedua, ciri-ciri kertas yang tadi kita amati? Padat. Iya, kertas termasuk ke dalam benda padat. Ada yang bisa nyebutin ciri-ciri karet gelang? Terbuat dari karet. Iya, bagus sekali. Nah, sekarang kita mau menyebutkan wujud benda. Coba dari tadi kan kita udah nyebutin tuh benda padat. Anak ibu ada yang tahu nggak ya benda padat itu apa? Tidak, Bu. Nah, sekarang ibu mau kalian tulis dan nyimak apa yang ibu bacakan ya. Jadi, benda padat itu adalah benda yang ketika kita pindahkan tempatnya, dia tidak akan berubah bentuk. Nah, contohnya seperti yang tadi kita sebutin, ada karet, ada batu, ada kertas. Nah, ada apa lagi ada yang bisa disebutin? Ada meja, ada kursi, itu termasuk ke dalam benda padat. Kenapa ke dalam benda padat? Karena ketika kita pindahkan tempatnya, dia tidak akan berubah bentuknya. Nih, coba kalian pegang pena. Penanya dipegang, kita pindahin ke tangan sebelah kiri. Dia tetap bentuknya sama kan? Tidak berubah bentuk, jadi ini yang dinamakan benda padat. Nah, selanjutnya skip dulu deh. Nah, wujud benda yang kedua itu adalah benda cair. Anak ibu ada yang tahu benda cair apa? Air. Iya, pinter sekali. Jadi benda cair adalah benda yang ketika kita pindahkan tempatnya akan berubah bentuk. Contohnya yang tadi kalian sebutin, ada air, ada minyak, ada teh pucuk yang kita minum, itu termasuk ke dalam benda cair. Nah, kenapa mereka berubah bentuk? Nih misalnya, kan ada teko, air di dalam teko, maka bentuknya seperti teko. Nah, ketika kita masukkan ke dalam gelas, kita pindahkan tempatnya, maka dia akan berbentuk seperti gelas. Nah, jadi ini yang dinamakan benda cair. Nah, wujud benda yang ketiga itu ada benda gas. Anak ibu ada yang tahu nggak? Coba benda gas itu apa? Balon. Nah, pinter sekali Mia. Namun benda gas itu bukan balon, tetapi isi di dalam balon tersebut. Nah, jadi misalnya tuh balon tuh bentuknya itu benda padat. Ketika kita tiup balon tersebut, maka akan menjadi besar. Di dalam isi balon tersebut itu terdapat gas. Nah, gas yang buat masak ibu kita di rumah itu juga termasuk contoh dari benda gas. Terus ada tabung oksigen, bukan tabungnya tetapi isinya. Nah, sampai sini udah paham? Coba ibu tanya wujud benda itu ada berapa? 4. 3 dong sayang. Yaitu ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Coba sekarang ibu tanya Rahayu, contoh dari benda padat itu apa? Meja, Bu. Iya, bagus sekali. Coba ibu tanya Mia. Mia tahu nggak contoh benda cair itu apa? Air. Iya, bagus sekali. Nah, sampai sini udah pada paham? Paham, Bu. Nah, sekarang kita mau lanjut materi selanjutnya. Udah masih pada semangat apa tidak? Masih, Bu. Bener. Tuh kan Rahayunya lesu. Nah, sekarang mau kita masih ingat nyanyian jari-jari? Kita mau nyanyi jari-jari biar kalian semangat lagi. Yuk berdiri kita nyanyi bareng-bareng. Yuk. Ini jari jempol, kelas 2 nggak boleh ngompol. Ini jari telunjuk, kelas
jari tengah, kelas 2 nggak boleh lengah. Ini jari manis, kelas 2 nggak boleh nangis. Ini jari manis, kelingking. Oh iya, berarti anak ibu udah pada fokus nih. Ini jari kelingking, kelas 2 nggak boleh beling. Mau nyanyi lagi? Satu kali lagi ya. Ya. Yuk. Ini jari jempol, kelas 2 nggak boleh ngompol. Ini jari telunjuk, kelas 2 nggak boleh ngantuk. Ini jari tengah, kelas 2 nggak boleh lengah. Ini jari manis, kelas 2 nggak boleh nangis. Ini jari kelingking, kelas 2 nggak boleh beli. Sampai sini udah semangat lagi? Udah, Bu. Nah, kalau semangat lagi kita lanjut materi selanjutnya. Kan sekarang kita mau belajar ke materi selanjutnya nih. Tadi ibu minta kalian bersampingan. Biasanya kan kita membentuk bentuk U, bentuk lingkaran, bentuk L dalam pembelajaran kita. Nah, sekarang ibu minta bersampingan karena ibu mau dibacain teks percakapan. Buat ngeliat kalian bacanya udah lancar apa belum ya. Anak-anak ibu kelas 2 harusnya udah lancar dong bacanya. Nah, sekarang ibu mau dibacain. Coba yang pertama mau dibacain siapa? Mau dibacain Rahayu deh ibu. Yang kedua baru dibacain Mia. Yuk baca, coba ibu mau denger. Anak ibu bacanya udah lancar apa belum? Ibu, iya Bu. Yuk dimulai. Ternyata Ya. pembagian Ayo. dapat Ya. diubah menjadi bentuk perkalian. Iya, pinter. Udah lancar. Yuk sekarang dijawab sama Mia. Bagaimana caranya? Rahayu lagi Bu. Iya dong. Ayo Rahayu. Rahayu pinter loh bacanya tadi udah lancar. Begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, Iya. maka 6 dibagi 3 Iya. sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Iya. Terus selanjutnya. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas Iya. setiap kantong. Ya. Terus. Kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2, karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, bagus sekali anak ibu, anak hebat, anak cerdas, anak pintar. Semuanya udah bacanya udah lancar-lancar. Nah, jadi bentuk pembagian itu dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita berlatih ya. Iya, Bu. Sekarang Benny bermain melempar batu. Ia bersama teman-temannya membentuk beberapa kelompok. Jumlah kelompoknya itu bermacam-macam. Berikut banyak batu yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Nah, bantulah Benny menghitung batu yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Kerjakan dengan cermat. Kemudian ubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, di sini nomor 1 ada 8 dibagi 2 titik-titik, karena titik-titik
sama dengan titik-titik. Anak ibu ada yang udah bisa kerjain apa belum? Belum. Nah, ini kan dari soal yang tadi yang kalian baca itu di situ kan ada penjelasannya. Sekarang ibu bantu coba jelasin ya. Jadi di sini kalimat matematikanya adalah 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Kenapa bisa 4? Kenapa kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian itu karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Coba selanjutnya ini ada 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya, pinter banget Rahayu sama Mia. Nah, karena 5 dikali 2 sama dengan 10. iya, bagus sekali, udah pada bisa. Sekali diajarin langsung bisa. Anak ibu berarti anak pintar, anak hebat, anak cerdas. Nah, yang selanjutnya itu ada 12 dibagi 3 sama dengan 4. Karena 4 Dikali 3 sama dengan 12. Nah, selanjutnya itu ada kotak-kotak kayak gini. Anak ibu ada yang udah bisa belum? Cara ngerjainnya gimana? Belum, Bu. Nah, sekarang perhatikan ibu dulu ya. Nah, cara mengisi titik-titik di sini adalah dengan 26. Ini maksudnya titik 2 itu adalah pembagian. Jadi 26 dibagi dengan 2 sama dengan 13. Pinter. Nah, selanjutnya ada 24 dibagi 2 sama dengan 12. Iya, bagus semuanya, anak ibu udah bisa jawab. Nah, yang selanjutnya di sini ada 50 dibagi 5 sama dengan 10. Iya, bagus. Nah, di sini kan ada 11. Berarti di sini 55. iya, pinter. Jadi di sini ada 55 dibagi 5 sama dengan 11. Nah, sekarang coba dikerjain dulu. Yang sisanya. Nomor 3 itu sama, Bu. Iya, coba Rahayu, nomor 3. 48 dibagi 6 berapa? Nah, coba Rahayu tadi kan ibu suruh jawab 48 dibagi 6 itu hasilnya berapa, Rahayu tahu nggak? Tadi udah dihitung 8, Bu. 8, iya pinter. Jadi hasilnya 48 dibagi 6 itu ada 8. Nah, selanjutnya ibu minta tolong Mia. Yang ini kenapa bisa hasilnya 10? Berapa dibagi berapa yang hasilnya 10, Mia? 70, Bu. Iya, jadi 70 dibagi 7 itu hasilnya 10. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu adalah menggambar imajinatif. Sekarang ibu mau tanya dulu, ada yang tahu nggak anak ibu menggambar imajinatif itu apa? Ya tahu, Enggak, Bu. Nah, sekarang disimak sambil ditulis ya. Iya. Jadi, menggambar imajinatif itu adalah menggambar sesuai khayalan kita, apa yang sedang kita inginkan. Nah, contohnya nih, misalnya Mia kepengen gambar kucing, maka Mia membuat gambar kucing tersebut. Berarti itu yang dinamakan menggambar imajinatif. Adapun langkah-langkah dalam menggambar imajinatif itu yang pertama yaitu menentukan tema yang akan kita buat. Misalnya tadi kan Mia mau gambar kucing, sekarang Rahayu dalam pikirannya itu ingin membuat gambar bunga. Nah, itu yang langkah yang pertama. Yang kedua itu mencari ide, gimana sih cara gambar bunga sama gambar kucing. Nah, setelah menemukan idenya, baru selanjutnya mempersiapkan alat dan bahan buat menggambar itu yang paling utama ada 5. Nah, ibu yang tahu nggak? Yang pertama apa? Kertas, Bu. Iya, jadi yang pertama itu ada buku gambar atau kertas. Nah, yang kedua itu pensil. Ya, bagus. Kayak yang ketiga ada Pewarna. Iya, penghapus, pewarna itu masuk. Jadi udah 4 nih. Satu lagi ada Pensil warna. iya, kan tadi udah pensil warna. Penggaris. Iya, jadi 5 alat
gunakan untuk menggambar imajinatif itu ada pensil warna, ada pensil, penggaris, gambar dan penghapus. Nah, selanjutnya itu membuat sketsa atau membuat ide yang tadi kalian buat, yaitu menggambar. Yang pertama Rahayu mau gambar bunga, yang kedua Mia mau gambar kucing. Jadi kalian buat sketsanya. Dan yang ketiga yang terakhir setelah sketsa selesai itu mewarnai supaya gambarnya menjadi lebih cantik. Nah, sekarang Ibu mau kalian gambar sesuai dengan buku di halaman 12, yaitu menggambar apa ya ini? Ini adalah karet gelang yang disusun membentuk vas bunga. Nah, sekarang kalian Ibu suruh gambar, alatnya disiapin dulu. Alatnya ada kan? Pada bawa kan? Bawa. Nah, sekarang nih kalian coba gambar seperti contoh halaman 12, yaitu menggambar vas bunga yang terbuat dari karet. Cara gambarnya adalah membentuk lingkaran yang dibentuk sesuai halaman 12. Selesai gambarnya? Udah diwarnain? Udah. Nah, sekarang dikumpul biar Ibu nanti mau ngasih nilainya enak. Yuk dikumpulin yuk di meja Ibu. Wah, bagus-bagus sekali gambarnya. Kamu gambar apa? Bebek. Kan tadi disuruh gambarnya vas bunga, itu gambarnya bebek. Bebek sampingnya pas bunga. Iya, pinter. Iya, oh iya, ternyata Mia gambarnya vas bunga sama bebek. Si Rahayu juga gambarnya vas bunga diberi warna kuning sesuai dengan warna karet ya Rahayu ya. Iya, Bu. Nah, pembelajaran kan hari ini udah selesai. Coba Ibu tanya dia bisa nyimpulin nggak pembelajaran hari ini tuh apa aja? Siapa yang mau nyimpulin? Oh, Mia. Jadi setiap benda itu memiliki cirinya masing-masing. Iya, bener. Ada Iya. benda cair dan benda gas. Iya. Lalu ada contoh benda padat yaitu batu. Iya. Dan benda gas contohnya gas yang di dalam balon. Iya. Lalu benda cair contohnya air di dalam teko. Iya, pinter. Nah, bener sekali kesimpulan dari Mia. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini kita simpulin bareng-bareng ya. Nah, jadi setiap benda memiliki ciri yang berbeda. Contohnya tuh tadi kita udah nyebutin ciri-ciri batu. Batu itu keras, terus dia bentuknya tidak berbentuk. Nah, ada juga karet yang bentuknya lingkaran, dan karet itu terbuat dari karet. Nah, selanjutnya itu bukan ciri-ciri benda Mia, tapi wujud benda. Wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Tadi Mia juga udah nyebutin, udah pinter bisa nyebutin contoh dari benda cair, benda gas, sama benda padat. Nah, selanjutnya bentuk pembagian itu bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Nah, contohnya tadi ada 8 dibagi 2 sama dengan 4, karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Pinter. Coba Mia bisa nyebutin nggak tadi yang 12 dibagi 3 sama dengan 4, karena 4 dikali iya sama dengan 12. Iya, pinter. Nah, selanjutnya itu adalah menggambar imajinatif. Menggambar imajinatif adalah menggambar sesuai dengan hayalan kita. Tadi Mia gambar apa? Gambar Vas bebek bunga. sama vas bunga. Nah, itu berarti sesuai dengan hayalan Mia. Nah, sampai sini udah pada paham? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, karena udah pada paham, nggak ada yang mau nanya, sekarang berarti waktunya kita pulang. Sebelum pulang, lebih baiknya kita berdoa dulu supaya nanti nyampe rumahnya dengan selamat dan pembelajaran hari ini dapat bermakna. Ayo, tadi kan yang memimpin doa itu udah Mia, sekarang Rahayu, coba ayo. Baik, Bu. Ayo, dipimpin teman-temannya. Bersedia. Siap, mulai. Selesai. Nah, sekarang
sekarang pembelajaran udah selesai. Sebelum kita akhiri, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Baik, Bu.